Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 2E, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan ceria. Kembali lagi belajar sama Bunita di pembelajaran tema 7, subtema 4, pembelajaran kelima. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ayo anak-anak kita baca basmalah bersama-sama. Semoga kita diberi kemudahan sama Allah untuk menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang akan itu ada PKN mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. Kemudian ada bahasa Indonesia, menentukan kata sapaan dalam dongeng secara lisan dan tulis. Diperhatikan baik-baik ya. Bermain bola tangan di air. Di kebun binatang disediakan wahana bermain di air. Terdapat kolam untuk bermain bola tangan. Benny bermain bola tangan bersama teman-temannya. Benny melempar bola, Edo yang menangkap. Mereka sangat senang bermain di air. Ini adalah kegiatan Benny bersama teman-temannya di kolam bermain untuk bola tangan, ya. Sekarang coba buatlah kalimat percakapan sederhana berdasarkan gambar berikut yang memuat kata sapaan. Harus ada kata sapaannya ya. Bunita beri contoh dulu yang Benny dan Edo. Nanti kalian bisa mencoba membuat kalimat percakapan dari percakapan antara Siti dan Badria, kemudian antara Dayu dan Pak Satpam. Bunita kasih contoh, Benny, Edo, saya akan melempar bola. Kamu harus menangkapnya. Baiklah, Benny, lempar saja. Saya siap menangkap. Sekarang saya ganti melempar. Kau yang menangkap. Saya siap menangkapnya, Edo. Lemparlah. Edo, kita istirahat sebentar ya. Baiklah, Benny. Kita istirahat di tepi kolam. Nah, itu adalah contoh percakapan antara Benny dan Edo yang mana di setiap kalimatnya itu ada kata sapaan. Contoh yang di Benny tadi ada kata Edo, berarti menyapa kepada Edo. Kemudian yang Edo bercakap tadi juga ada kata Benny, panggilan untuk Benny, yang merupakan kata sapaan ya. Tempat wisata. Kalian anak 2E pasti sudah pernah berkunjung ke beberapa tempat wisata. Contoh di sini ya, ada Pulau Komodo. Pulau Komodo termasuk dalam kawasan Taman Nasional Komodo, bersama pulau-pulau lain di sekitar Kepulauan Nusa Tenggara. Pada tahun 1986, UNESCO menetapkan tempat wisata di Indonesia ini sebagai salah satu situs warisan dunia. Pulau ini dianggap sebagai habitat binatang komodo yang wajib dilindungi. Nah, bahkan Pulau Komodo ini terkenal di dunia ya, bukan hanya di Indonesia saja. Ada lagi Raja Ampat. Raja Ampat menjadi primadona baru di dunia pariwisata Indonesia. Pesona tempat wisata di Indonesia ini mulai banyak dikenal, baik oleh wisata domestik maupun mancanegara. Raja Ampat sendiri merupakan kumpulan dari pulau-pulau di ujung Papua. Ada 4 pulau utama di sini, yaitu Waigeo, Misol, Milawati, dan Batanta. Ya, di Raja Ampat ini terkenal ya, tidak hanya di Indonesia, di domestik. Di domestik itu maksudnya di dalam negeri, tapi di mancanegara, di luar negara juga terkenal tentang pesona Raja Ampat ini. Selanjutnya mengenal tempat wisata Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan kompleks candi Buddha terbesar di dunia. Tempat wisata di Indonesia ini ditetapkan UNESCO sebagai salah satu situs warisan dunia pada tahun 1991. Candi Borobudur sempat terkubur abu vulkanik dari letusan Gunung Merapi, sampai kemudian ditemukan oleh Sir Thomas Stamford Raffles di tahun 1814. Ya, bahkan ini terkenal ya sedunia, kompleks candi Buddha terbesar. Kemudian ada Taman Mini Indonesia Indah atau biasa disebut dengan TMII.
Jika biasanya kita mengunjungi sebuah museum untuk lebih mengenal kebudayaan suatu daerah, kali ini kita bisa mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah sebagai sebuah museum raksasa untuk mengenal kebudayaan Indonesia. Sesuai dengan namanya, tempat wisata di Indonesia yang digagas oleh Tien Soeharto ini menjadi tempat untuk melihat kebudayaan Indonesia dalam versi mini, dalam bentuk yang lebih kecil ya. Di dalamnya termuat kebudayaan yang ada di Indonesia. Kita bangga ya karena mempunyai beberapa tempat wisata yang bahkan terkenal sampai dunia. Ini ada Danau Toba yang berada di Sumatera Utara, mempunyai sebuah danau terbesar di Asia Tenggara yang sudah sangat tersohor hingga ke mancanegara, yaitu Danau Toba. Kemudian ada Batu Skritzu. Batu Skritzu terletak di kota Batu, Jawa Timur. Batu Skritzu merupakan kebun binatang modern. Nah, ini dekat sekali ya dengan tempat kita di Kota Malang ini. Saat liburan, anak-anak dan keluarga sering berkunjung di tempat wisata. Ada banyak tempat wisata di sekitar kita. Tempat wisata di atas adalah beberapa contoh yang ada di Indonesia. Coba kalian jawab ya, ada masing-masing. Tempat wisata mana saja yang pernah kamu kunjungi? Ya, boleh disebutkan. Kemudian tempat wisata apa saja yang telah terdapat di sekitarmu? Banyak ya? Kemudian yang ketiga, tuliskan pengalamanmu ketika pergi ke tempat wisata. Nah, setiap kalian mempunyai pengalaman sendiri-sendiri saat pergi ke tempat wisata. Nomor 4, bagaimana sikapmu terhadap teman yang memiliki kesukaan pergi ke tempat wisata yang berbeda dengan pilihanmu? Tetap menyayangi teman, saling menghargai teman, tolong-menolong, dan lain-lain ya, banyak sekali. Sebutkan contoh kegiatan di tempat wisata yang menyenangkan. Contohnya ada memberi makan hewan, makan bersama, pergi bersama keluarga misalnya ya, dan lain-lain. Untuk pembelajaran 5 telah usai, kita lanjut ke pembelajaran 6 ya. Semoga apa yang kita pelajari lebih bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.